Di sebuah majelis ilmu, Ishaq Al-Fazari, seorang ulama besar, murid Imam Al-Ausai, sering melihat seorang lelaki yang berbeda dari lainnya. Setiap kali hadir, lelaki itu selalu duduk tenang, namun wajahnya tertutup cadar. Bukan cadar biasa, melainkan kain yang biasa dipakai oleh para wanita. Hari demi hari berlalu, rasa penasaran Ishaq makin tak tertahankan. Sampai akhirnya ia bertanya, "Wahai saudaraku, mengapa engkau selalu menutupi wajah? Bukalah cadarmu agar aku mengenalmu." Lelaki itu terdiam, lama, seakan sedang menimbang sesuatu yang berat. Lalu dengan suara rendah ia berkata, "Jika aku membuka cadar ini, apakah engkau menjamin keselamatanku?" Ishaq menjawab, "Mantap ya, engkau dalam jaminanku." Lelaki itu menarik napas dalam kemudian mulai berkisah. "Dahulu aku seorang penggali kubur," katanya. "Suatu hari seorang wanita dimakamkan. Setelah semua pelayat pulang, aku kembali ke kuburnya. Dengan suara bergetar, ia melanjutkan, aku bongkar makam itu. Saat cangkulku mengenai sebuah batu bata, aku angkat dan kuletakkan di atas selendang, lalu kupindahkan ke atas kain kafan yang telah kusiapkan." Ia menunduk. Lalu aku berkata pada diriku sendiri dengan penuh kesombongan, "Apa kau mengira wanita ini bisa mengalahkanmu?" Ia menarik napas terputus-putus. Saat itu aku membentangkan kain kafan, duduk dan menyelonjor. Aku mengangkat tangan jenazah wanita itu, lalu ia berhenti berbicara. Kedua tangannya gemetar mengingat kejadian itu. Tiba-tiba tangan mayat itu bergerak. Ia menampar wajahku keras sekali. Lelaki itu menutup matanya, suaranya pecah. Tamparan itu panas, membakar, menyisakan bekas yang tak pernah hilang. Aku kaget, ketakutan, seluruh tubuhku melemah. Aku segera menutup kembali jenazah itu, merapikan liang kubur, dan lari terbirit-birit. Ia bersumpah tak pernah lagi menggali kubur setelah kejadian tersebut. Lalu dengan tangan bergetar, ia membuka cadarnya di hadapan Ishaq. Ishaq terperanjat. Di pipinya tampak jelas bekas telapak tangan, merah kehitaman, seolah tercetak selamanya. Bukan hanya di kulit, tetapi juga di hatinya. Ishaq bertanya lirih, "Lalu bagaimana hidupmu setelah itu?" Lelaki itu menunduk. "Aku hidup dalam taubat. Aku tinggalkan pekerjaanku. Aku tutupi wajahku bukan karena malu pada manusia, tapi karena takut pada Allah dan pada dosa yang pernah kulakukan." Ia menutup kembali cadarnya. Dan sejak hari itu, ia hidup dalam penyesalan yang mendalam. Tamparan itu menjadi peringatan bahwa keangkuhan bisa menghancurkan seorang hamba, bahkan setelah kematian orang yang ia zolimi.